Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Reksa Diwirya dari kelas 11 MIPA 2 absen 36. Pada tugas sejarah Indonesia kali ini, saya akan membahas mengenai politik etis di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Nah, pada tugas kali ini, saya akan membagi menjadi 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah pengertian dari politik etis, yang kedua adalah mengapa politik etis diterapkan di Indonesia, dan yang ketiga adalah efek dari politik etis terhadap pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menegaskan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Brusov, seorang wartawan dari koran The Locomotive, dan Van de Venter, seorang politikus, ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda atau Indonesia. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Thias van de Venter yang meliputi irigasi, emigrasi, dan edukasi. Irigasi atau pengairan yang artinya membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua adalah emigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Dan yang ketiga adalah edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan pada bangsa pribumi. Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda, dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan atau edukasi yang berarti bagi bangsa Indonesia. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. G. H. Abendanon, yang menjadi Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama 5 tahun, yaitu tahun 1900 sampai 1905. Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Nah, poin yang kedua adalah mengapa politik etis itu diterapkan di Indonesia. Jadi di sini saya akan membahas latar belakang dari politik etis itu terlebih dahulu. Pada awal sebelum dilaksanakannya politik etis, keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia begitu buruk dan jauh dari kata sejahtera, terutama untuk pendidikan pribumi yang bukan di kalangan bangsawan. Pendidikan bukan menjadi baik, justru sebaliknya. Dari bidang ekonomi, tanah-tanah parah yang luas masih dikuasai oleh perantauan tanah yang dimana rakyat biasa hanya sebagai penyewa dan pekerja saja. Bidang politik masalah yang berkembang pada saat ini adalah sentralisasi politik yang kuat sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan dan keuangan antara pemerintah kolonial dan bangsa Indonesia yang berdampak pada ketidaksejahteraan pribumi. Keadaan ini mendapatkan tanggapan dari golongan sosial demokrat yang didalangi oleh Van de Venter, yang kemudian dijuluki Bapak Pangeran Etis yang menginginkan adanya balas budi untuk bangsa Indonesia. Van de Venter dalam majalah The Grass mengkritik pemerintah kolonial dan menyarankan agar dilakukan politik kehormatan atau hutang kekayaan atas segala kekayaan yang telah diberikan untuk bangsa Indonesia terhadap negara Belanda. Kritik ini kemudian direspon oleh Ratu Wilhelmina pada pengangkatannya sebagai Ratu Baru Belanda pada tahun 1898 dan mengeluarkan pernyataan bahwa bangsa Belanda mempunyai hutang moral dan perlu diberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Selain dua faktor ini, juga karena perubahan politik di Belanda, yaitu dengan berkuasanya kalangan liberal yang menginginkan dilakukannya sistem ekonomi bebas dan kapitalisme dan mengusahakan agar pendidikan mulai ditingkatkan di Indonesia. Yang ketiga, saya akan membicarakan mengenai pengaruh politik etis terhadap kebangkitan nasional atau perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kebijakan politik etis pemerintah kolonial Belanda dalam mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak pribumi merupakan langkah awal dalam perjuangan pemuda di Indonesia.
Meskipun sebagian besar yang diperbolehkan sekolah adalah anak-anak dari para bangsawan pribumi, namun kemudian para anak-anak bangsawan itu muncul sebagai kaum intelek yang memikirkan nasib bangsanya yang tertindas. Para pemuda lulusan sekolah-sekolah tinggi kehakiman, kedokteran, dan teknik yang kemudian berperan dalam perjuangan para pemuda Indonesia, kalangan terpelajar. Pada awalnya, perjuangan pemuda Indonesia dimulai dari sekolah menengah, Stovia, Ausvia, dan sekolah pertanian. Namun kemudian mahasiswa dari sekolah tinggi pun ikut mengambil bagian. Lulusan sekolah-sekolah menengah maupun sekolah tinggi itu kemudian menjadi pionir dalam perjuangan bangsa Indonesia dan pergerakan emansipasi kemerdekaan. Melalui surat kabar dapat dilihat kondisi kaum pribumi pada masa kolonial Belanda, antara lain keterpurukan hidup yang dialami masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang, status yang rendah bila dibandingkan dengan golongan Eropa. Melihat keadaan bangsanya yang tertindas demi kepentingan para petinggi dan negara Belanda, para elit pribumi itu kemudian memiliki gagasan dan mengajak rakyat pribumi untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda. Perlawanan tersebut dilatar belakangi atas hasrat ingin maju dan memperluas kesempatan menuntut pendidikan. Gagasan perlawanan atau gagasan untuk mengemansipasi diri tersebut diawali dengan pembentukan organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Indonesia Partis, yang kemudian diikuti dengan terbentuknya beberapa organisasi pergerakan nasional lainnya. Di dalam organisasi-organisasi ini, mereka kemudian menyusun siasat-siasat untuk menaikkan derajat bangsa pribumi agar tidak tertindas lagi. Organisasi pergerakan nasional yang dibentuk oleh para generasi muda sebelum tahun 1928 yang akan saya jelaskan pada saat ini adalah Budi Utomo. Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo lahir dari pertemuan-pertemuan dan diskusi yang sering dilakukan di perpustakaan Sul tot Oplendik van Inlandse Artsen oleh beberapa mahasiswa, antara lain Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Gumbrek, Saleh, dan Sulaiman. Mereka memikirkan nasib bangsa yang sangat buruk dan selalu dianggap bodoh dan tidak bermanfaat oleh bangsa lain, terutama bangsa Belanda. Istilah Budi Utomo berasal dari kata budi yang berarti perangai atau tabiat atau perilaku, dan utama yang berarti baik atau luhur. Budi Utomo yang dimaksud oleh pendirinya adalah perkumpulan yang akan mencapai suatu berdasarkan keluhuran budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Nama Budi Utomo ini terinspirasi dari dialog antara Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Para pendiri organisasi Budi Utomo ini merupakan para murid Stovia di daerah Kuitang, yang sekarang termasuk salah satu daerah di Jakarta, yaitu Sutomo, Gunawan, dan Gumbrek pada 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo didirikan untuk merealisasikan keinginan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merasa iba melihat nasib bangsanya yang tidak dapat mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Beliau bertekad untuk mendirikan studi funds atau dana belajar, atau yang sekarang lebih kita kenal dengan beasiswa. Dana tersebut disediakan untuk anak-anak Jawa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena kurangnya biaya. Program utama dari organisasi ini adalah perbaikan pendidikan dan pengajaran bagi anak pribumi. Tujuan Budi Utomo menurut Panyarikan, 1. Mengadakan studi funds atau beasiswa untuk menolong anak-anak Indonesia di tanah Jawa yang akan melanjutkan belajar tetapi tidak memiliki biaya, dan kedua, mengusahakan supaya bumi putra di tanah Jawa mengetahui adat istiadatnya. Namun program Budi Utomo pada saat itu masih terbatas di Jawa dan Madura saja, kemudian berkembang meliputi Bali dan Lombok. Pada awalnya, tujuan perkumpulan Budi Utomo adalah mencapai kemakmuran yang harmonis untuk nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Budi Utomo adalah sebagai berikut. 1. Memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan Dr. Wahidin. Kedua, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Ketiga, memajukan teknik dan industri. Dan yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan. Alasan Budi Utomo juga memusatkan program kemasyarakatan dan kebudayaan karena pada masa itu program edukasi dari politik etis Belanda hakikatnya adalah imperialisme kebudayaan secara halus. Maka program Budi Utomo adalah memberikan protes keras bagi penjajahan budaya yang terselubung di dalam proses edukasi tersebut. Program tersebut bertujuan agar bumi putra mengetahui adat istiadatnya sendiri dan tidak terpengaruh pada kebudayaan Eropa.
Sekian penjelasan saya mengenai politik etis di Indonesia, mulai dari pengertian politik etis, lalu latar belakang mengapa politik etis diterapkan di Indonesia, dan sekian penjelasan saya mengenai politik etis di Indonesia, mulai dari pengertian politik etis, latar belakang mengapa politik etis diterapkan di Indonesia, dan pengaruh politik etis tersebut terhadap pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.